Pernahkah kalian penasaran kenapa dunia tidak bisa tenang ketika tahu Iran punya kemampuan untuk mengembangkan teknologi nuklir? Ada tiga analisis yang muncul untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, karena potensi munculnya perlombaan senjata atau istilahnya arm race di kawasan Timur Tengah. Negara lain seperti Arab Saudi dan Mesir diprediksi akan ikut mengembangkan senjata nuklir versi mereka jika Iran mampu memproduksi senjata nuklir juga. Hal tersebut tidak diinginkan karena dapat merusak esensi dari perjanjian NPT dan membuat kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil. Kedua, karena Iran dianggap mengabaikan kekhawatiran global. Meskipun dikecam oleh Dewan Keamanan PBB, Iran terus melakukan pengayaan uranium hingga level yang tinggi. Ditambah, mereka melakukannya tanpa tujuan yang jelas. Pada tahun 2023, Iran tercatat mampu mengayak uranium hingga konsentrasi 60%. Hanya selisih 30% lagi hingga Iran mampu memproduksi senjata nuklir. Ketiga, pergerakan Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi terbatas. Jika Iran berhasil memiliki senjata nuklir, maka posisi militer Amerika Serikat di Timur Tengah akan terancam. Basis militer mereka dan sekutunya seperti Israel bisa menjadi target. Bahkan jika konfliknya kecil, dampaknya bisa meluas termasuk mengacaukan pasar minyak karena ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Amerika Serikat melihat ini sebagai bencana yang harus dicegah. Selain itu, jika Iran punya senjata nuklir, Iran diprediksi akan menjadi pelindung bagi kelompok-kelompok seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Kelompok yang berusaha disingkirkan oleh Amerika Serikat. Namun, Iran bukan satu-satunya negara yang mengembangkan atau memiliki senjata nuklir. Untuk memahami permasalahan ini, kita perlu melihat siapa saja yang saat ini sudah memilikinya. Sebenarnya saat ini ada 9 negara yang sudah diketahui memiliki senjata nuklir dan dunia tidak ingin ada negara lain yang menambah jumlah tersebut. 5 di antaranya resmi diakui dalam perjanjian NPT sebagai negara pemilik senjata nuklir dan merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 4 negara lainnya tidak menandatangani NPT namun dibiarkan memiliki senjata nuklir secara de facto. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa negara berkembang termasuk Iran. Mengapa beberapa negara dibiarkan memiliki senjata nuklir sementara yang lain ditekan meski untuk tujuan yang damai? Selama lebih dari 1 dekade pasca revolusi 1979, Iran tetap menjadi anggota NPT. Namun, diam-diam mereka membangun program nuklir yang tak pernah dilaporkan ke IAEA. Hingga akhirnya pada bulan Agustus 2002, sebuah konferensi pers mengguncang dunia. Kelompok oposisi National Council of Resistance of Iran membongkar keberadaan instalasi sentrifugal gas di Natanz dan tempat pembangunan reaktor air berat di Arak. Keduanya tidak tercatat oleh IAEA sehingga memicu kecurigaan dari berbagai pihak. Menanggapi banyaknya tekanan internasional, Iran secara resmi mengundang IAEA untuk mengunjungi lokasi tersebut pada bulan Februari 2003. Hasil dari inspeksi tersebut, IAEA mengkonfirmasi bahwa Natanz terbukti sebagai fasilitas pengayaan uranium skala besar, sedangkan Arak merupakan fasilitas produksi air berat yang berpotensi menghasilkan plutonium. Selain itu, IAEA juga menemukan bahwa Iran mengimpor senyawa uranium, melakukan eksperimen pengayaan dan konversi uranium, serta tidak melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut pada IAEA, sehingga dianggap melanggar peraturan dari perjanjian NPT. Temuan ini tercatat dalam laporan resmi IAEA November 2003. Setelah inspeksi tersebut, Iran akhirnya mengakui pelanggarannya. Namun mereka menegaskan bahwa kelalaian ini merupakan kesalahan teknis. Pasca kejadian tersebut, Iran ingin memperbaiki citranya dan menghindari sanksi dari PBB. Ditambah, Iran ingin mempererat hubungannya dengan Eropa untuk mengimbangi permusuhan dengan Amerika Serikat pasca 9/11, di mana Presiden George Bush menyebut Iran sebagai salah satu poros kejahatan atau axis of evil bersama dengan Irak dan Korea Utara. Iran kemudian menandatangani deklarasi Teheran bersama Inggris, Prancis, dan Jerman atau AU3.
Dalam deklarasi tersebut, Iran setuju untuk menghentikan sementara fasilitas pengayaan uranium, serta menjalankan inspeksi yang lebih ketat dari IAEA. Meskipun Iran menyetujui penghentian sementara pengayaan, mereka menolak permintaan untuk menghentikannya secara permanen. Iran memiliki hak legal di bawah NPT untuk mengembangkan teknologi nuklir bagi sipil dan melihat sentrifugal sebagai simbol kemandirian teknologi nasional. Sebagai kompromi, Iran menawarkan kerjasama baru dalam bidang perdagangan dan keamanan, dengan imbalan izin melanjutkan riset sentrifugal di bawah pengawasan IAEA. Namun, ketidakpercayaan Barat sudah terlanjur dalam. EU3 mendesak Iran untuk menghentikan seluruh aktivitas pengayaan secara permanen. Iran tidak dapat menerima keputusan tersebut. Pada tanggal 8-10 Agustus 2005, Iran kembali mengaktifkan fasilitas di Isfahan dan dengan sengaja melakukannya di bawah pengawasan IAEA sebagai bukti bahwa mereka tidak menyembunyikan apapun dan juga memberi penegasan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan negara barat. Pada saat yang bersamaan, wajah politik Iran sedang berubah. Mahmud Ahmadinejad dilantik sebagai presiden baru yang mengakibatkan kebijakan pun ikut berubah. Ia dikenal lebih keras, lebih tegas, dan konfrontatif. Tahun 2006, Presiden Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah mengoperasikan 164 alat sentrifugal dan berhasil mengayak uranium 235 hingga 3-5%. Menanggapi berita tersebut, Dewan Keamanan PBB bereaksi dengan keras. Mereka meminta Iran untuk menghentikan seluruh aktivitasnya dan mengancam akan memberikan sanksi jika menolaknya. Karena Iran tetap melanjutkan pengayaan, PBB akhirnya menjatuhkan sanksi, yaitu pembekuan aset individu dan entitas yang terlibat dalam program nuklir maupun rudal balistik Iran. Kemudian, PBB juga memberikan sanksi embargo ekspor dan impor material dan teknologi yang dapat digunakan untuk pengayaan uranium, reaktor air berat, dan rudal balistik. Meskipun dijatuhi sanksi PBB, Iran tidak mundur. Fasilitas nuklir baru terus diaktifkan. Pada Agustus 2013, Hassan Rouhani terpilih sebagai presiden menggantikan Ahmadinejad. Ia mengambil pendekatan yang lebih moderat. Lewat negosiasi intensif dengan China, Prancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, serta Uni Eropa, Iran berhasil mencapai kesepakatan penting dalam bentuk Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA pada tahun 2015. Meskipun perjanjian ini disambut baik oleh komunitas internasional, sejumlah negara di Timur Tengah tetap skeptis terhadap Iran. Mereka menilai Iran tidak sepenuhnya transparan mengenai program nuklir di masa lalunya. Beberapa laporan intelijen menyebutkan bahwa Iran pernah menjalankan proyek senjata nuklir rahasia. Israel menjadi salah satu negara yang paling vokal menyoroti isu ini. Melalui badan intelijennya Mossad, Israel mengumpulkan informasi terkait fasilitas-fasilitas nuklir milik Iran. Mereka menyusupkan agen yang menyamar sebagai pekerja, pengemudi, dan kontraktor. Operasi ini mengarah pada penemuan sebuah gudang mencurigakan di distrik Kahrizak, Teheran, yang diduga menyimpan dokumen rahasia terkait proyek senjata nuklir. Pada tanggal 31 Januari 2018, 24 agen Mossad melancarkan operasi untuk mencuri dokumen-dokumen tersebut. Beberapa minggu setelahnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers dan mengungkapkan hasil dari operasi tersebut. Di hadapan dunia, ia mempresentasikan temuan dokumen yang dikenal sebagai arsip nuklir Iran, berisi cetak biru, catatan teknis, dan file komputer yang menguraikan rincian proyek senjata nuklir Iran. Sebenarnya, proyek tersebut dihentikan sekitar tahun 2003. Namun, Iran tidak pernah mengungkapkan keberadaannya kepada publik maupun IAEA. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika program tersebut tidak dilanjutkan, mengapa Iran tetap menyimpan instruksi teknis untuk membuat senjata nuklir? Beberapa minggu kemudian, Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan resmi Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA. Tak hanya keluar, Amerika Serikat juga memberlakukan kembali sanksi ekonomi.
Iran merasa dikhianati karena JCPOA sebetulnya dirancang untuk membatasi program nuklir Iran. Sebagai imbalan, dunia mencabut sanksi yang pernah diberikan. Iran kemudian merespon dengan mengurangi komitmennya secara bertahap sebagai taktik negosiasi. Pada tahun 2021, Parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang melegalkan pengayaan uranium hingga 20%, jauh melebihi batas yang diizinkan oleh perjanjian JCPOA, yaitu 3,67%. Presiden Hassan Rouhani menantang undang-undang tersebut. Ia menilai kebijakan tersebut beresiko memicu sanksi internasional yang lebih berat dan memperparah kondisi ekonomi domestik. Namun menjelang akhir masa jabatannya, pengaruh politiknya mulai melemah. Pada bulan Agustus 2021, Ibrahim Raisi resmi dilantik sebagai presiden menggantikan Rouhani. Pergantian kepemimpinan ini menandai titik balik yang penting, di mana diplomasi internasional mulai berhenti. Inspeksi dari IAEA semakin dibatasi, dan aktivitas pengayaan uranium meningkat secara signifikan. Dalam laporan IAEA tertanggal 26 Desember 2023, tercatat bahwa Iran mampu memproduksi sekitar 9 kg uranium berkadar 60% U-235 per bulan. Walaupun Iran mengklaim pengayaan ini ditujukan untuk kepentingan damai, komunitas internasional khususnya Israel mulai menunjukkan kekhawatiran yang serius. Di tengah kebuntuan diplomatik, alih-alih meredakan, Iran justru melegalkan pengayaan 60% secara permanen dan mengaktifkan teknologi sentrifugal canggih seperti IR-6 dan IR-8. Pada Mei 2024, tersiar kabar duka dari Presiden Ibrahim Raisi yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter. Sehingga jabatannya untuk sementara diisi oleh Wakil Presiden Mohammad Mokhber. Meski terjadi perubahan, arah kebijakan nuklir Iran tidak berubah. Karena seluruh pengambilan keputusan strategis tetap berada di tangan Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Pada bulan Juni 2025, IAEA secara resmi menyatakan bahwa Iran tidak patuh terhadap kewajiban pengamanannya di bawah perjanjian NPT. Laporan tersebut menyoroti kurangnya transparansi, keberadaan fasilitas tersembunyi, serta estimasi bahwa persediaan uranium Iran kini sudah cukup untuk memproduksi hingga 9 hulu ledak nuklir. Iran tidak tinggal diam atas tuduhan tersebut. Mereka membantah semua poin dalam laporan tersebut dan bukannya meredakan ketegangan, Iran justru mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pengayaan baru. Bagi Iran, ini adalah pesan tegas. Mereka tidak akan tunduk pada tekanan dan justru memperluas kapasitasnya sebagai bentuk perlawanan diplomatik dan strategi deterensi. Bagi Israel, program nuklir milik Iran adalah ancaman eksistensial. Ditambah mereka yakin Iran mampu mencapai level produksi senjata nuklir dalam hitungan bulan. Maka pada tanggal 13 Juni 2025, Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran melalui Operation Rising Lion. Israel meluncurkan operasi tersebut dengan tujuan untuk menyerang pangkalan militer Iran dan infrastruktur nuklir. Serangan tersebut juga menargetkan pejabat serta ilmuwan yang terlibat dalam program pengembangan senjata nuklir. Seminggu kemudian, pada tanggal 21 Juni 2025, Amerika Serikat melakukan serangan susulan ke fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan dalam operasi Midnight Hammer. Dalam operasi tersebut, rudal bunker buster dikerahkan untuk menyasar fasilitas bawah tanah milik Iran di ketiga tempat tersebut. Setelah 2 minggu ketegangan berlangsung, Iran meminta Qatar, Arab Saudi, dan Oman untuk menekan Presiden Donald Trump agar menggunakan pengaruhnya terhadap Israel. Dalam permintaannya, Iran mengajukan gencatan senjata sebagai imbalan atas negosiasi terkait program nuklir milik mereka. Akhirnya, pada tanggal 24 Juni 2025, Israel dan Iran menyetujui gencatan senjata. Israel dan Amerika Serikat sama-sama menerapkan doktrin militer primitif, yaitu menyerang sebelum Iran secara resmi mampu memproduksi senjata nuklir. Serangan primitif adalah sebuah serangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pihak memiliki kemampuan untuk menyerang balik. Hal ini memperkenalkan kembali logika perang preventif era Presiden George Bush.
Dengan melancarkan serangan alih-alih memperkuat framework dari perjanjian NPT, Israel dan Amerika Serikat justru malah melemahkan legitimasi dari perjanjian tersebut. Negara-negara lain mungkin mulai mempertanyakan apakah kekuatan militer adalah satu-satunya cara untuk menghentikan ambisi nuklir suatu negara. Sekian video kali ini, terima kasih telah menyimak. Jika video ini membuka perspektif baru, bantu Rare Nectar dengan membagikannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.